Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa amma syarafuha fali'annaha lazimatun la tazulu abadan la fid dunya wa la fil akhirati wa da'imatun la tumillu fatta'amu yushbi'u minhu fayumillu wa syahwatul liqa'i yufridu minha fatustazkilu wal ilmu wal hikmatu qattu la yutasawwaru an tumilla wa tustazkila wa man qadara ala syarifil baqi abadal abadi idza radiya bil khasisil fani fi aqrabil amadi fa huwa musabun fi aqlihi mahrumun li syaqawatihi wa idbarihi wa qallu amrin fihi anna al-ilma wal aqla la yahtaju ila a'wani wa hifzatin bi khilafil mali idil ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala wal ilmu yazidu bil infaqi wal malu yanqusu bil infaqi wal malu yusrifu wal wilayatu yu'zilun anha wal ilmu la tantadu ilaihi aydis sarafi bil asli wala aydis salatina bil azli fayakunu sahibuhu fi rawhil amni abada wa sahibul mali wal jahi fi karbil khawfi abada summal ilmu nafi'un wa ladidun wa jamilun fi kulli halin abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa amma syarafuha syaraful aqliyah, dan adapun kemuliaannya akal, fali annaha lazimatun, karena sesungguhnya kenikmatan akal itu adalah tetap, la tazulu abadan, tiada hilang selamanya, la fid dunya wala fil akhirati, tiada hilang di dunia dan tiada hilang di akhirat, wadaimatun, dan kenikmatan akal itu adalah langgeng, la tamallu, tiada membosankan, tiada menjemuhkan. Fatta'amu yashba'u minhu fayamallu, maka makanan dapat mengenyangkan darinya sehingga dia bosan. Wa syahwatul wiqa'i, dan syahwatnya hubungan badan, yafragu minha, setelah ia menyelesaikan darinya, fatas tathkilu, maka ia akan menjadi berat. Senikmat-nikmatnya makanan, kalau udah kenyang bosan. Senikmat-nikmatnya hubungan badan, kalau udah keluar mandi ngasoh udah. Wal ilmu wal hikmatu qad la yutasawwaru an tamalla wa tastafkila. Ilmu dan hikmah saja yang tiada digambarkan bahwa ia akan merasakan kebosanan dan merasakan keberatan. Hanya ilmu dan hikmah yang tidak ada digambarkan di dalamnya
bosan dan berat. Bahkan orang yang senantiasa berilmu tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Bahkan Nabi Musa tuh pernah bertanya kepada Allah kan, ya Rabbi, man ahabbun nasi ilaika, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Allah, alimun yatlubu ilman, orang alim yang senantiasa mencari ilmu, karena ilmu nggak ada bosannya. Waman qadara, dan orang yang mampu ala syarifil baqi, atas kemuliaan yang langgeng, abadal abadi, untuk selama-lamanya. Idza radiya, apabila dia merasa senang, bil khasisil fani, dengan sesuatu yang rendah yang bersifat sementara, fana, fi aqrabil amadi, pada sepaling dekatnya masa, sepaling pendeknya masa, sepaling cepatnya masa, fahuwa musabun fi aqlihi, maka berarti ia adalah orang yang ditimpakan bencana pada akalnya. Berarti akalnya kagak sehat. Mahrumun li syaqawatihi, dia dijauhkan lantaran kedurhakaannya, wa idbarihi, dan lantaran berpalingnya, berpaling dari ilmu, wa aqallu amrin bihi, dan sepaling kurang perkara di dalamnya. Di sepaling kurangnya nih, annal ilma wal aqla, bahwa ilmu dan akal, la yahtaju ila ahwanin wa hafazotin, hafazoh, ilmu dan akal la yahtaju, tiada butuh, ila ahwanin wa hafazotin, kepada penolong-penolong dan penjaga. Kalau dia punya ilmu, dia punya akal, nggak butuh kepada penolong, nggak butuh kepada penjaga. Bikhilafil mali, berbeda dengan harta. Idil ilmu yahrusuka, karena ilmu itu ia yang akan menjagamu. Wa anta tahrusul mala, sedangkan engkau yang akan menjaga harta. Wal ilmu yazidu bil infaqi, dan ilmu akan bertambah dengan sebab diberikan kepada orang lain. Wal malu yankusu bil infaqi, sedangkan harta akan berkurang dengan sebab diberikan kepada orang lain. Itu sepaling kurangnya itu. Wa aqallu amrin bihi, sepaling kurang perkara di dalam masalah itu, ilmu dan akal nggak butuh kepada penolong dan penjaga. Ilmu justru ia akan menjagamu, sedangkan harta justru engkau yang akan menjaganya. Ilmu akan bertambah dengan sebab diberikan kepada orang lain, dan harta akan berkurang dengan sebab diberikan kepada orang lain. Itu paling kurangnya itu. Wal malu yusraku, dan harta itu bisa dicuri orang. Wal wilayatu yuzalu anha, dan kekuasaan itu bisa diusir darinya. Wal ilmu la tamtaddu ilaihi aidis surraqi bil akhdi, dan ilmu itu la tamtaddu ilaihi, tiada akan memanjangkan kepadanya, aidis surraqi, tangan-tangan pencuri,
bil akhdi dengan mengambilnya, wala aidis salatina dan tidak pula tangan-tangan penguasa-penguasa bil azli dengan mengusirnya. Kalau dia punya ilmu, nggak bakal diambil oleh pencuri dan nggak bakal dikuasai, diusir oleh para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa. Fayakunu sahibuhu, maka adalah pemilik ilmu itu fi ruhil amni abadan, dalam ruh keamanan selamanya. Wa sahibul mali wal jahi, sedangkan pemilik harta dan pangkat fi karbil khaufi abadan, dalam bencana rasa takut selamanya. Summal ilmu nafi'un waladidun wa jamilun fi kulli halin abadan. Kemudian ilmu itu adalah nafi'un, bermanfaat, waladidun dan sebuah kelezatan, wa jamilun dan sebuah keelokan, keindahan, fi kulli halin abadan, pada segala keadaan selamanya. Wal malu tarotan, dan harta itu terkadang yajdibu ilal halaki, dapat menarik kepada kebinasaan. Watarotan yajdibu ilan najati, dan terkadang ia dapat menarik kepada keselamatan. Walidalika, dan dari lantaran itulah zammallahu ta'ala al-mala fil qur'ani fi mawadi'ah, Allah ta'ala mencela harta di dalam Al-Quran fi mawadi'ah, dalam beberapa tempat. Wa in sammahu khairan fi mawadi'ah, walaupun Allah menyebutnya akan kebaikan harta itu pada beberapa tempat. Harta di tempat yang lain di dalam Al-Quran Allah laknat, Allah celak. Di tempat-tempat yang lain ya harta ada kebaikannya juga. Nggak semuanya buruk, nggak semuanya jelek, tapi nggak semuanya juga bagus. Wa amma usuru aktsaril khalqi, dan adapun kekurangan kebanyakan manusia an idraki ladzatil ilmi, dari mendapatkan kelezatan ilmu. Ada manusia-manusia yang dia tidak bisa merasakan lezat ilmu. Penyebabnya yang pertama fa imma li adamid dauqi faman lam yaduk lam ya'rif wa lam yastaq idi syauqu tabaud dauqi. Orang yang tidak merasakan kelezatan ilmu, penyebab yang pertama fa imma li adamid dauqi, maka terkadang lantaran tiada ia merasakan, dia nggak ngerasain lezat ilmu. Faman lam yaduk, maka orang yang tidak merasakan, lam ya'rif wa lam yastaq, maka dia tidak akan memahami dan tiada akan rindu. Idisyau tabaud dauq, idisyau tabaud dauq, karena kerinduan itu mengikuti rasa, kangen itu mengikuti rasa. Asyauq tabaud dauq, rindu itu mengikuti rasa.
dia pernah merasakan nikmatnya sayur pucung gabus kombo, ataupun nasi mande di puncak Mamenora, atau nasi mandenya Jamrud di Jatinegara. Dia pernah ngerasain kan? Pasti di satu hari nanti dia akan rindu, dia akan merasa kangen. Udah lama ini kagak ke Mamenora kita. Ya Allah, ada 3 tahun ya? Udah lama, 4 tahun lebih itu udah kagak ke Mamenora lagi. Pasti itu, karena asyauq taba'ud daw. Asyauq taba'ud daw. Rindu itu mengikuti rasa. Maka orang yang tidak merasakan kelezatan ilmu karena memang dia nggak ngerasain. Orang yang belum ngerasain maka dia tidak akan memahami. Orang yang tidak memahami maka dia tidak akan rindu. Karena rindu itu mengikuti rasa. Asyauq taba'ud daw. Itu yang pertama tuh. Penyebab orang tidak mendapatkan kelezatan ilmu. Yang kedua, wa imma li fasadi amzijatihim. Yang kedua, mizaj, jamaknya amzijah. Wa imma li fasadi amzijatihim. Yang kedua, ada kalanya lantaran rusak tabiat badannya. Mizaj, tabiat badan, rusak tabiat badan. Tanda rusak tabiat badan adalah senangnya itu dengan hal-hal yang sia-sia. Itu rusak tabiat badan, teman. Nggak ada senang-senangnya dengan hal-hal yang manfaat. Itu tanda rusak tabiat badan. Karena badan punya tabiat. Kalau dipakai buat bener nih, roman-romannya gelisah aja, gelingsang. Nah, itu tabiat badannya kurang baik tuh. Tapi kalau di tempat-tempat yang baik, roman-romannya betah. Berarti tabiat badannya cakep tuh. Nah, kita tabiat badannya ngerasain enak di mana? Itu yang kedua tuh. Orang itu terhalang mendapatkan kelezatan ilmu imma lipasadi amzijatihim, karena rusaknya tabiat badan mereka. Yang ketiga, wa maradi qulubihim, lantaran sakit hati mereka. Apa penyebab hati mereka sakit? Bisa babit tiba isyahawati, dengan sebab mengikuti keinginan nafsunya. Kalmaridil ladzi, seperti orang sakit, la yudriku halawatal asali, yang tiada dapat merasakan manisnya madu, wa yarahu murran, dan dia memandangnya sebuah getiran, pahit. Padahal bukan madunya yang pahit, emang dia lagi sakit, mulutnya kagak enak. Itu namanya maradi qulubihim, sakit hatinya, sehingga dia nggak ngerasain lezatnya ilmu. Sama seperti orang yang sakit tidak merasakan manisnya madu karena mulutnya pahit. Yang ketiga tuh ya. Yang keempat, penyebab orang tidak mendapatkan kelezatan ilmu, wa imma likusuri fitnatihim, ada kalanya lantaran kurangnya kecerdasan mereka. Lam yukhlaq lahum, ketika tidak diciptakan untuk mereka, ba'da sifatil lati biha yastalidul ilma, setelah sifat yang dengan sifat itu
yastaladul ilma yastaladul ilma seperti katifli, seperti anak kecil. Yastaladul ilma, yang dengan sifat itu dia akan merasakan keledatan. Katiflir labi'i, seperti anak kecil yang sedang menyusu, lagi netek. Alladzi la yudriku ladatal asali wa tuyuri simani, yang anak kecil itu la yudriku, tiada ia mendapatkan ladatal asali, keledatannya madu, wa tuyuri simani, dan burung yang gemuk, burung yang dipanggang yang badannya gemuk. Itu anak kecil nggak bisa ngerasain itu. Wala yastaladu illa labanu, dan tiada ia la yastaladu illa labana, tiada ia merasakan keledatan kecuali air susu ibunya saja. Kenapa? Likusuri fitnatihim, karena memang kurangnya kecerdasan dia, belum nyampe ke situ. Wadalika la yadullu, dan hal itu tidaklah menunjukkan ala annaha laisat ladidatan, atas bahwasannya hal itu bukanlah sebuah keledatan. Walastitobatuhu alabana, dan tidaklah ia menganggap baik akan air susu ibunya. Tadullu ala annahu aladul asyai, menunjukkan atas bahwasannya air susu ibunya itu aladul asyai, sepaling ledatnya segala sesuatu. Fal qasiruna andarki ladatil ilmi wal hikmati salasatun. Fal qasiruna, maka orang-orang yang dangkal, orang-orang yang kurang dari mendapatkan keledatan ilmu dan hikmah itu ada 3 alasannya. Kalau tadi orang-orang yang tidak mendapatkan keledatan ilmu, nah sekarang orang-orang yang dangkal untuk mendapatkan keledatan ilmu dan hikmah. Yang pertama, imma man lam yuhyi batinuhu, ada kalanya orang yang tidak hidup batinnya. Katifli, seperti anak kecil, pokoknya yang dia pandang nikmat ya udah air susu ibunya aja, berarti batinnya itu nggak hidup. Yang kedua, wa imma man mata ba'dal hayati, ada kalanya orang yang hatinya mati setelah hidup. Artinya tadinya hidup lalu hatinya mati. Sebabnya apa? Bittiba isyahawati, dengan sebab mengikuti keinginan nafsunya. Yang ketiga, wa imma min maradin, ada kalanya dari lantaran sakit, hatinya sakit. Kenapa sakit? Bisa babit tiba isyahawati, dengan sebab mengikuti keinginan nafsunya. Jadi yang pertama, ada kalanya memang batinnya, hatinya kagak hidup. Yang kedua, hatinya mati setelah hidup. Tadinya hidup lalu hatinya mati karena sebab mengikuti keinginan syahwat, keinginan nafsu. Yang ketiga, karena hatinya emang sakit. Sakitnya itu dengan sebab mengikuti keinginan nafsu. Wa qauluhu ta'ala fi qulubihim maradun, di hati mereka itu ada penyakit-penyakit. Isyaratan ila maradil uquli, sebagai isyarat kepada sakitnya akal.
Wa qauluhu azza wa jalla liyundira man kana hayyan, agar ia memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang keadaan mereka adalah hidup. Isyaratan ila man lam yuhyi hayatan batinatan, sebagai isyarat kepada orang yang tiada hidup dengan kehidupan hati. Wa kullu hayyin bil badani mayyitun bil qalbi fahuwa indallahi minal mauta wa in kana indal juhali minal ahya'i. Wa kullu hayyin bil badani, setiap orang yang hidup badannya, mayyitun bil qalbi, mati hatinya. Hidup badannya, mati hatinya. Fahuwa indallahi minal mauta, maka dia di sisi Allah itu termasuk orang-orang yang mati. Wa in kana indal juhali minal ahya'i, walaupun adalah ia di sisi orang-orang bodoh termasuk dari orang-orang yang hidup. Ulangin lagi ya. Wa kullu hayyin bil badani mayyitun bil qalbi fahuwa indallahi minal mauta wa in kana indal juhali minal ahya'i. Setiap orang yang hidup badannya namun mati hatinya, maka dia di sisi Allah termasuk dari orang-orang yang mati. Walaupun keadaan dia di sisi orang-orang yang bodoh itu termasuk dari orang-orang yang hidup. Orang bodoh menganggap dia hidup, tapi di sisi Allah dia mati. Kenapa mati? Karena badannya doang hidup, hatinya mati. Walidalika, dari sebab itulah kanas syuhada'u, adalah para syuhada itu ahya'an inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhannya. Yurzaquna, diberikan rezeki. Farihina, mereka bergembira. Wa in kanu mauta bil abdani, walaupun keadaan mereka adalah mati badannya. Para syuhada mati badannya, tapi di sisi Allah dia hidup, karena yang hidup itu adalah ruhnya. Berarti gambaran orang yang hidup namun ruhnya mati, ya hakikatnya bangke-bangke yang berjalan. As-saniyatu, yang kedua, laddatun yusyarikul insanu biha ba'dal hayawanati, keledatan yang berserikat manusia di dalam keledatan itu, ba'dal hayawanati, kepada sebagian binatang-binatang. Jadi ada keledatan yang manusia punya, binatang punya. Apa contohnya? Kaladzatir liyasati, seperti keledatan menjadi pemimpin. Singa jadi pemimpin, ada keledatan di situ. Wal ghalabati, dan keledatannya menang. Wal istilai, dan keledatannya memiliki kekuasaan. Wadalika maujudun, dan itu ada, nah ini fil asadi wan namiri, pada singa dan harimau. Asad singa, namir harimau. Singa sama harimau dia memiliki keledatan jadi pemimpin, keledatan menang, keledatan kekuasaan. Wa ba'dil hayawanati, dan pada sebagian binatang-binatang yang lain. Jadi manusia punya kenikmatan yang binatang juga punya kenikmatan, yaitu kenikmatan jadi pemimpin,
kenikmatannya maunya menang, atau kenikmatan punya kekuasaan. Sama seperti binatang, contohnya singa sama harimau, dia menguasai wilayah-wilayah tertentu. Itu kenikmatan yang manusia punya, binatang punya. As-salitsatu, yang ketiga, mayusyariku biha, yang berserikat manusia di dalam kenikmatan itu, sairul hayawanati, kepada seluruh binatang. Kalau tadi kan sebagian binatang, nah ini semua binatang punya. Kalau yang tadi sebagian binatang punya, kalau ini semua binatang punya. Apa contohnya? Kaladzatil batni wal farji, seperti keledatannya perut dan kemaluan. Semua binatang punya. Tujuannya binatang semuanya yang mana aja? Nyari keledatan perut, nyari keledatan kemaluan. Sama gak tuh? Sama. Wahadihi aktaruha wujudan, inilah yang paling banyak ada. Wahia akhassuha, dan dialah sepaling rendahnya. Kenapa dikatakan rendah? Walidalika, karena dari sebab itulah ishtaroka fiha, manusia berserikat di dalam kenikmatan itu, kullu ma dabba wa daraja, kepada semua binatang yang merangkak dan binatang yang berjalan di muka bumi ini. Hatta didani wal hasyarati, sampai belatung-belatung dan serangga-serangga. Belatung, serangga, tujuannya sama, urusannya perut sama urusan kemaluan. Waman jawaza, dan barang siapa yang mampu melampaui hadihir rutbata, akan tingkatan ini, tasyabbatsat bihi, maka akan bergantunglah dengannya ladzatul ghalabati, keledatan yang menang. Wa huwa asyadduha iltisaqan bil mutaghafilina, dan inilah yang paling keras menempelnya kepada orang-orang yang lalai. Ini paling keras nempel nih, udah susah banget dilepasinnya. Apa itu? Urusan keledatan sama urusan keledatan kemaluan, udah paling keras udah ini nempelnya sama manusia. Fa in jawaza dzalika, maka apabila ia mampu melewati hal itu, irtaqa ila salisati, maka naiklah derajatnya kepada tingkatan yang ketiga. Fasara aglabul ladzati alaihi, maka menjadilah sepaling menang keledatan atas dirinya ladzatal ilmi wal hikmati, akan keledatannya ilmu dan hikmah. Kalau memang udah bisa ngelewatin semua itu, la siyama, terutama ladzata ma'rifatillahi ta'ala, keledatan makrifah kepada Allah Ta'ala, wa ma'rifata sifatihi wa af'alihi, dan makrifah kepada sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Wa hadihi rutbatus siddiqina, inilah tingkatannya siddiqin, para kekasih-kekasihnya Allah. Walayanalu tamamuha, dan tiada akan sampai kesempurnaannya illa bi khuruji istilai hubbir liyasati minal qalbi, kecuali dengan mengeluarkan sifat-sifat kekuasaan, cinta pangkat dan jabatan dari dalam hati. Wa akhiru, dan bagian akhir, ma yakhruju, sesuatu yang keluar, min ru'usis siddiqina, dari kepalanya siddiqin, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, hubbul liyasati, adalah cinta pangkat dan jabatan. Itulah bagian terakhir
yang keluar dari kepalanya orang-orang yang siddiqin, hubbul riyasah, cinta kepada pangkat dan jabatan. Keluar tuh semuanya kalau dia sudah mampu melewati tingkatan-tingkatan tersebut. Wa summa qala wa amma syarruhul batnu wal farju wallahu a'lam bishawab. Allah